Jadi intinya mulai dari tanggal 1 sampai 30 hari itu selalu ada perayaan Maulid Nabi secara bergantian. Yang orang yang berduit biasanya dibuatkan acara yang lumayan besar begitu. Jadi yang diundang pun juga lumayan besar. Dan kalau di Malaysia gimana ya? Saya 2 tahun di sana melewati 2 perayaan Maulid Nabi dan saya belum begitu memperhatikan Maulid Nabi perayaannya di sana bagaimana gitu ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, pada hari Selasa, tepatnya tanggal 12, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan saya pun juga ingin mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi Muhammad, Nabi kita. Nah, bicara soal perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, kali ini saya akan berbagi cerita, berkongsi tentang perayaan Maulid Nabi di Indonesia, lebih khususnya di Pulau Madura. Ya, Indonesia sebagai negara yang berkepulauan, yang memiliki banyak suku-suku etnis, tentunya ada berbagai macam tradisi perayaan Maulid Nabi yang memiliki beberapa perbedaan begitulah ya, termasuk Pulau Madura mungkin akan berbeda dengan Jawa, dengan Betawi, dengan Sunda. Mungkin ada perbedaan dalam tradisi perayaan hari Maulid Nabi begitu. Kalau di Madura gitu ya, kalau di Madura tiap rumah itu merayakan hari Maulid Nabi begitu. Jadi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30, ada berapa hari sih? Sampai 30 hari ya. Jadi intinya mulai dari tanggal 1 sampai 30 hari itu selalu ada perayaan Maulid Nabi secara bergantian. Sekarang contoh di rumah saya, mungkin besok tetangga saya, mungkin besoknya lagi tetangga saya yang satunya, dan begitu seterusnya. Bahkan ada yang sampai bersamaan dalam satu hari itu. Bahkan kadang ada yang 3 secara bersamaan, 4, 5 secara bersamaan di satu kampung atau desa. Orang yang merayakannya itu, contoh hari ini saya merayakan, itu nanti akan mengundang tetangga-tetangga begitu, akan mengundang tetangga-tetangga untuk datang ke rumah saya, membaca fihobi, baca yasin, atau berselawatan, atau yang lebih besar itu adalah baca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 30 juz gitu. Jadi tergantung dari orangnya yang punya hajatan perayaan hari Maulid begitu. Kalau biasanya yang orang yang berduit biasanya dibuatkan acara yang lumayan besar begitu. Jadi yang diundang pun juga lumayan besar. Nah, mereka yang datang, yang diundang ke rumah kita itu akan dihidangkan makanan. Jadi setelah baca-baca, setelah berselawat, baca doa, kemudian nanti akan dihidangkan makanan dan juga dihidangkan buah-buahan atau jajanan begitu. Selesai, ketika kita mau pulang, kita dikasih berkat ya. Kalau di Madura itu disebut berkat, untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing begitu. Selain dikasih makanan, jajanan, buah-buahan, dan berkat, biasanya umumnya para undangan yang datang itu dikasih duit begitu, dikasih uang begitu, ditaruh dalam amplop. Nah, dalam persiapan perayaan hari Maulid Nabi ini yang dilakukan oleh tiap rumah ini juga dilakukan secara gotong royong. Pembuatan jajannya, memasaknya, dan segala macam itu dilakukan secara gotong royong bersama tetangga-tetangga terdekat kita atau family kita begitu. Dan bahkan kalau sudah bersamaan gitu ya, perayaan Maulid Nabinya dengan tetangga-tetangga, kadang kurang pekerja untuk membantu gitu, kurang orang untuk membantu kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, nanti tanggal 12 itu juga ada gitu. Jadi dalam satu kampung atau satu desa gitu mengadakan perayaan Maulid Nabi pada tanggal 12-nya itu. Kadang ada merayakannya di musola atau di masjid begitu.
Jadi orang-orang kampung pada datang ke masjid atau musola membawa makanan atau jajanan begitu untuk dikumpulkan di situ dan nanti akan dimakan bersama atau dibagi-bagikan begitu. Dan ini agak berbeda dengan yang di Pulau Jawa begitu ya. Selama saya tinggal di Jawa, yang saya tahu di Jawa itu melakukan perayaan Maulid Nabi itu biasanya cuma pada tanggal 12 begitu. Ini saya tidak mengatakan secara keseluruhan di Jawa begitu ya, cuman di daerah-daerah yang saya pernah tinggali begitu. Jadi perayaannya itu pada tanggal 12 bertepatan hari kelahiran Nabi Muhammad begitu. Dan di hari-hari biasanya tanggal 1 sampai 30 ya seperti biasa tidak ada perayaan apa-apa. Jadi tiap rumah itu tidak melakukan perayaan. Entah kalau di Jawa, di kawasan lain saya tidak tahu. Cuman yang saya katakan ini adalah Pulau Jawa, Jawa di mana yang saya tinggali begitu. Mungkin di Sunda, di Betawi mungkin lain juga tradisinya, tradisi perayaan hari Maulid Nabinya. Dan mungkin di pulau sana, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan juga berbeda lagi gitu tradisinya. Dan intinya seperti yang saya bilang tadi, di Indonesia ini adalah negara yang berkepulauan yang memiliki banyak sekali etnis begitu, dan tentunya memiliki tradisi-tradisi yang agak berbeda meskipun sama-sama melakukan satu perayaan begitu. Tapi ritualnya agak berbeda. Nah, itu sedikit perkongsian dari saya, sedikit sharing cerita dari saya mengenai perayaan Maulid Nabi di Indonesia, khususnya di Pulau Madura begitu ya. Dan kalau di Malaysia gimana ya? Saya pun tidak tahu. Saya 2 tahun di sana, melewati 2 perayaan Maulid Nabi, dan saya belum begitu memperhatikan Maulid Nabi perayaannya di sana bagaimana gitu ya. Entah mungkin sama kayak di Indonesia secara umum melakukan perayaan hari Maulid Nabi hanya pada tanggal 12 gitu, Rabiul Awal ya. Ataukah di hari-hari lain tiap rumah itu melakukan perayaan begitu. Bagi Anda yang bersedia ingin menjawab, boleh tulis di ruang komen ya. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman di sini. Mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kali ini. Kita akan jumpa di next konten dengan topik yang berbeda. Namun sebelum saya tutup konten pada kali ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesilapan atau kesalahan yang terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen di bawah, serta share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.